Halo guys, kembali lagi bersama gua, Irfan Maulana. Oke, pada kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film The Doll 2 part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, diharapkan nonton dulu part 1-nya agar lebih memahami alur ceritanya. Untuk link part 1-nya ada di notifikasi sebelah kanan ya. Kalau nggak ada, gua udah cantumin link part 1-nya di deskripsi, oke? Buat yang sudah menonton part 1-nya, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk mensupport terus channel gua dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari channel gua. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos! Melanjutkan video yang kemarin, kalau Bagas menerawang jika arwah Kayla sudah ngasih beberapa petunjuk kepada Mayra, berupa kata main, harta karun, dan angka 26. Namun Mayra masih kebingungan dengan semua petunjuk tersebut. Bagas pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mayra dan melakukan ritual pemanggilan arwah Kayla kembali untuk mempermudah mencari jawaban dari semua petunjuk yang sudah diberikan Kayla. Mereka melakukan ritual dengan menyanyikan lagu Lengser Wengi dan menyalakan dupa. Jika dupa sudah habis terbakar, maka kertas yang berada di bawah dupa akan terdapat tulisan yang merupakan jawaban dari Kayla. Dan setelah melakukan ritual, mereka mendapatkan jawaban dari Kayla, yaitu berupa kalimat hanya mama main malam, yang artinya Kayla hanya ingin bermain bersama Mayra pada malam hari untuk mendapatkan harta karun yang masih menjadi misteri. Lalu Bagas mengatakan pada saat bermain, Mayra harus membawa boneka Sabrina juga. Dan setelah melakukan permainan, tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh boneka tersebut karena akan sangat berbahaya. Jika harta karun tersebut sudah ditemukan, Bagas meminta Mayra agar segera menghubunginya. Dan Bagas pun diantarkan oleh Elsa ke apartemen terdekat dengan rumah Mayra. Pada malam harinya, Mayra pun bermain dengan Kayla, dan ia mendapatkan jawaban berupa kalimat kamarku dan angka 26. Lantas Mayra pun bergegas ke kamar Kayla dan mencari barang yang berhubungan dengan angka 26. Seketika, Mayra pun ingat pada tumpukan memory card Kayla. Dan Mayra pun mulai menghitung satu persatu memory card tersebut. Dan setelah dihitung, memory card Kayla berjumlah 25. Tiba-tiba Aldo pun datang dan mengajak Mayra untuk tidur. Memory card Kayla harusnya ada 26. Iya, terakhir aku hitung sama Kayla emang ada 26, kenapa? Ternyata memang benar, memory card milik Kayla berjumlah 26 dan hilang satu. Misteri angka 26 pun sudah dipecahkan, bahwa harta karun tersebut merupakan satu memory card yang hilang. Sekarang, tugas mereka adalah menemukan memory card yang hilang itu. Pada pagi harinya, Aldo memanggil psikiater ke rumahnya untuk mengecek kondisi Mayra. Pada saat dicek, psikiater tersebut memegang boneka Sabrina. Alhasil, psikiater tersebut celaka. Next, Mayra segera menelpon Bagas. Dan tiba-tiba, Bulara sudah berada di depan pintu apartemen Bagas dan menyuruh Bagas agar bergegas untuk pergi ke rumah Mayra. Bulara sudah sadar karena arwah anaknya mengatakan jika ibunya tidak usah merasa bersalah atas kematiannya, karena menurutnya itu sudah takdir. Dan ia menyuruh Bularas untuk membantu Mayra. Walaupun anak Mayra sudah meninggal, tapi Mayra berhak hidup bahagia seperti Bularas. Oleh karena itu, Bularas pun berpikir dan memutuskan untuk kembali menjadi paranormal untuk membantu orang-orang kembali. Sesampainya di rumah Mayra, Bagas segera mengantarkan psikiater tersebut ke rumah sakit karena psikiater tersebut masih hidup. Dan setelah itu, mereka segera melakukan ritual kembali untuk mengetahui letak memory card yang hilang itu. Singkat cerita, Bularas berhasil masuk ke dunia lain
dan melihat memory card itu berada di ruangan bawah tanah. Bularas pun melihat kejadian 6 bulan yang lalu, yaitu detik-detik sebelum kecelakaannya keluarga Maira. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Yani, pembantu Maira. Yani menyuruh orang untuk memotong rem mobil yang akan dipakai ke acara makan malam pada waktu itu, yang kemudian menyebabkan keluarga Maira kecelakaan serta merenggut nyawa Kayla. Yani pun meminta maaf dan menuduh bahwa Aldo yang bersalah atas semua kejadian ini. Dan itu semua gara-gara Maira. Menilir kieu geuning cerita teh euy geus nu salah mah da urang atuh misal tereh lah. Ternyata sebelum kelahiran Kayla, Aldo pernah memiliki hubungan dengan Yani. Karena Aldo merasa kurang mendapatkan perhatian dari Maira, yang terus-menerus bersedih karena tak dikaruniai seorang anak. Dan pada suatu ketika, Aldo pun merasa hubungannya dengan Yani merupakan hubungan terlarang dan merasa sangat bersalah. Aldo pun memutuskan untuk menghindari Yani dan berkali-kali berusaha mencari cara agar Yani bisa dipecat dari rumahnya. Namun tidak pernah berhasil. Yani semakin membenci Aldo dan Maira sejak Kayla lahir. Karena Aldo sudah benar-benar melupakan Yani. Padahal Yani sangat mencintai Aldo. Yani pun segera diikat. Dan amarah Maira juga semakin memuncak, yang menyebabkan amarah Kayla pun memuncak juga. Karena Maira dan Kayla memiliki ikatan batin yang sangat kuat, sehingga pintu keluar rumah pun tertutup dan terkunci, agar Yani tidak bisa meloloskan diri dan akan dibunuh oleh Kayla. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Kayla untuk membunuh Yani, termasuk Bularas. Bularas sangat berusaha untuk menyelamatkan Yani, yang menyebabkan dirinya terbentur tembok dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Bagas pun tertimpa atap pintu dan pingsan. Tak disadari oleh Maira, Yani pun bebas dari ikatan tali oleh pecahan kaca. Dan akhirnya mereka pun gelut. Di sini mereka baku hantam dengan sangat seru, karena mereka baku hantam bukan jambak-jambakan rambut, melainkan udah main tusuk-tusukan. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Hih, kalah nyanyi ari semaneh mareh. Lanjut, singkat cerita, Maira pun kalah telak oleh Yani, sehingga Maira tak berdaya lagi. Maira pun dimasukkan ke dalam sebuah lemari yang minim udara, dan Yani pun memasukkan gas ke dalam lemari tersebut, yang menyebabkan tak adanya oksigen yang bisa dihirup oleh Maira. Dan tiba-tiba terlihat sinar putih dari dalam lemari, dan ternyata Maira kerasukan arwah Kayla. Saha maneh. Otomatis Maira menjadi overpower dan menyebabkan epic comeback pada Yani. Jangan halangi aku, Papa. Kayla mau main sama Mayani. Tetapi Bagas, Bularas, dan Aldo berusaha mencegah Maira untuk membunuh Yani. Dan Bagas pun membacakan takbir dan doa-doa yang membuat Kayla keluar dari tubuh Maira. Pada saat Maira dan Yani akan dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba Yani terseret kembali ke dalam rumah tersebut, dan pintu pun terkunci. Kayla merasuki tubuh Yani dan berniat membunuhnya. Dan ternyata
itu semua disebabkan oleh amarah Maira yang sangat besar, yang membuat arwah Kayla semakin menjadi-jadi untuk membunuh Yani. Bularas mengatakan jika Maira harus ikhlas dan memaafkan Yani. Jika Maira ingin membunuh Yani, apa bedanya Maira dengan Yani? Yang pada akhirnya mereka pun sama-sama membantu Yani untuk tetap bisa bertahan hidup. Yani pun segera didoakan dan arwah Kayla pun keluar dari tubuh Yani. Akhirnya, Kayla dan Maira pun bisa bertemu. Dan Maira berkata jika dia ikhlas dengan kepergian Kayla. Dan Kayla pun pergi untuk selamanya. Yani pun masih hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hubungan Aldo dan Maira pun sedang diambang perceraian. Dan pada saat mereka sedang ziarah ke pemakaman Kayla, Maira mengatakan kejadian yang telah mereka alami bukan hanya salah Aldo saja. Ia pun mempunyai andil yang cukup besar dalam masalah tersebut. Sehingga Maira memilih untuk tidak berpisah dengan Aldo. Dan Elsa pun tersenyum melihatnya. Ending yang membingungkan. Liar, anjir, liar. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita dari film Tedol 2-nya. Gimana menurut kalian? Seru nggak filmnya? Kalau menurut gua sih film ini cukup seru. Karena ada adegan nostalgia ke masa lalu, dramatis dan kisah harunya. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kita jangan terlalu larut dalam kesedihan hingga mengabaikan orang yang ada di sekitar kita. Oke guys, mungkin untuk pembahasan alur cerita film Tedol 2-nya sampai di sini. Dan jangan lupa untuk mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, sampai bertemu di next video. Bye bye.